Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman kelas 5, kita kelas 4. Hari ini kita akan belajar pelajaran akidah tentang As-Sami'. Kemarin kita sudah belajar tentang Al-Alim, Allah Maha Mengetahui, dan Al-Hayyu, Allah Maha Hidup. Nah, hari ini kita akan belajar As-Sami' dan Al-Basir. Teman-teman, untuk mengenal sesuatu seperti orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, biasanya yang pertama ditanyakan adalah namanya. Betul kan? Karena melalui nama itu kita akan mengenal sesuatu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah, jawabannya ada pada mengenal Asmaul Husna, yang artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Allah menurunkan wahyu-wahyu nama-nama melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan namanya sebanyak 99 nama. Apakah kalian sudah kenal dan paham nama-nama Allah tersebut? Nah, kan kemarin kita telah mempelajari tentang Al-Alim dan Al-Hayyu. Maka sekarang kita akan mengenal As-Sami' dan Al-Basir. Yuk kita mengenal nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa lebih mencintainya. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna As-Sami'. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna As-Sami' atau Asmaul Husna, kemudian melafalkan Asmaul Husna As-Sami'. Nah, adik-adik, teman-teman, Asmaul Husna ini adalah salah satu nama baik Allah, yaitu As-Sami'. Kalian sudah bisa melafalkannya? Tirukan ucapan ibu ya. As-Sami'. Kita baca bersama-sama. As-Sami'. Sudah bisa ya? As-Sami' artinya adalah Allah yang Maha Mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 148. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara yang ada di alam semesta. Suara gemericik air, gemerisik daun ketika ditiup angin, dan segala gerak-gerik makhluk termasuk bunyi jejak langkah kaki semut tak luput dari jangkauan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar segala ucapan dan bisikan manusia. Walaupun bisikan itu dirahasiakan, semua ucapan manusia, lintasan pikiran yang dirasakan hati, segala keluh, gundah, kegelisahan, dan kehampaan kita, bahkan hanya isyarat dalam hati sekalipun, Allah bisa mendengar semuanya dengan jelas. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya, termasuk orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya.
dan Allah selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Pendengaran Allah sangatlah sempurna, tidak ada yang kurang jelas sedikit pun. Berbeda sekali dengan pendengaran manusia yang memiliki banyak keterbatasan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan dua telinga untuk manusia agar kita dapat mendengar suara-suara di sekeliling kita, mendengar suara orang-orang yang mengharap pertolongan, dan mendengar nasihat-nasihat yang datang kepada kita, baik dari orang yang lebih tua atau teman sebaya, maupun dari yang lebih muda dari kita. Lalu, bagaimana cara kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah As-Sami'? Cara menunjukkan pengakuan kita terhadap Asmaul Husna itu diantaranya adalah selalu berhati-hati dalam berbicara. Semua yang kita bicarakan, Allah Subhanahu wa taala pasti mendengarnya. Terlebih lagi, semua yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka dari itu, kita harus selalu mendengarkan hal-hal yang baik, termasuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadi, kita harus menjaga pendengaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu dengan cara menjaga hal-hal yang tidak baik untuk didengarkan. Kemudian, kita juga harus selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Sebisa mungkin, ketika kita akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik, kita harus berzikir terlebih dahulu agar tidak menyesal akhirnya. Kemudian berdoalah kepada Allah, "Ya Allah, ya Sami', Engkaulah yang maha mendengar. Engkau pasti mendengar semua doa hamba. Maka kabulkanlah setiap doa hamba-Mu ini." Sekarang kita akan belajar Al-Basir atau Allah Maha Melihat. Allah melihat dan menyaksikan segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi dari pandangan manusia. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yakhruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Artinya adalah dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Dalam hidupnya, setiap orang pasti selalu melakukan kegiatan bangun, tidur, bergerak, dan diam, baik yang dilakukan dalam kesendirian ataupun bersama-sama dengan orang lain. Semua itu di bawah penglihatan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia Maha melihat atas segala sesuatu yang Dia lihat. Quran Surat Al-Mulk ayat 19. Kedua, pengaruh Al-Basir bagi seorang muslim. Jika mengerti dan merenungkan arti Al-Basir dengan baik, pasti kamu tidak akan berani melakukan perbuatan dosa. Bagaimana mungkin mendurhakai Allah padahal Dia melihatnya? Jika seseorang merasa ada dalam pengawasan Allah, dia akan 1. Menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ikhlas beramal soleh sehingga tetap beramal meskipun sedang sendirian.
Dan yang ketiga, malu kepada Allah sehingga tidak berani melakukan perbuatan dosa. Mencontohkan sifat Al-Basir. Allah memberikan kenikmatan besar kepada kita berupa mata yang sehat untuk melihat. Syukur kepada Allah harus dilakukan dengan mempergunakan untuk melihat perkara yang baik-baik dan tidak perkara yang dimurkai Allah. Lihatlah pemandangan alam yang indah, samudra yang luas, dengan ombak yang menepi silih berganti, gunung yang berjulang tinggi, serta langit biru yang tinggi dan luas. Dengan mengamati kebesaran ciptaan Allah itu, akan terlihat kebesaran dan keagungannya, memperlihatkan bahwa Allah itu ada. Dengan demikian keimanannya akan bertambah kuat. Firman Allah di surat Al-Imran ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi hari ini kita telah membahas Al-Basir dan As-Sami. Jadi Al-Basir adalah Allah Maha Melihat, As-Sami adalah Allah Maha Mendengar. Semoga teman-teman di sini paham semua. Maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.